Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari saya bawa kita di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk masa kesempatan ini kami dapat hidup di dalam kasih Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, segala kemuliaan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Biarlah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau beserta dengan kami. Jamahlah hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih agape Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari semua jemaat, saya ajak kita mengangkatkan lagu Selamat Pagi Bapa sebagai doa kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Seterusnya saya mempersilakan Reverend Arin untuk menyampaikan renungan beliau. Salam dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi. Puji syukur
Karena kebaikan Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan memberikan kita hidup yang baru, nafas yang baru untuk kita memulakan satu kehidupan bersama Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi yang indah. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Dan kami merasakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah kekurangan, bahwa selalu ada dan berlimpah. Berkatilah kami Tuhan, bukan saja kami mendengarkan renungan kami pada pagi ini, tapi biarlah firman Tuhan terus menjadi inspirasi di dalam kehidupan kami, serta memotivasikan kami supaya kami terus diteguhkan, dikuatkan melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan message Tuhan, firman-Mu, supaya firman-Mu terus berkata-kata setiap hati kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi hari ini saudara-saudari, saya akan berkongsikan firman Tuhan yang diambil dalam Injil Lukas bab 9 ayat 57 hingga 62, yaitu menjadi pengikut yang setia. Menjadi pengikut yang setia. Saya akan membaca kita teks ini, Injil Lukas bab 9 57 hingga 62, yang berkata, sedang mereka meneruskan perjalanan, datanglah seseorang berkata kepada Yesus, saya bersedia mengikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Yesus menjawab, serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk berbaring dan berehat. Lalu dia berkata pula kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, benarkan saya balik untuk mengebumikan jenazah bapak saya dahulu? Yesus menjawab, biarlah orang mati mengkuburkan orang mati mereka sendiri. Tetapi kamu pergilah, kabarkanlah berita bahwa Allah sudah mula memerintah. Seorang lain pula berkata, Tuhan, saya mau mengikut Tuhan, tetapi benarkan saya balik dahulu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga saya. Yesus berkata kepadanya, orang yang mula membaca tetapi selalu menoleh ke belakang tidak layak menikmati pemerintahan Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi, renungan kita hari ini menjadi pengikut yang setia. Ramai orang yang mau menjadi pengikut Yesus, tetapi yang mau itu belum setia, belum ready sebenarnya. Tetapi orang yang betul-betul mau menjadi pengikut Yesus, dia haruslah setia pada panggilan. Saudara-saudari yang saya kasihi, setiap orang Kristen tahu bahwa mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan yang panjang. Sebuah perjalanan yang panjang, tetapi bukan perjalanan yang singkat. Kita sebagai murid Yesus yang mau mengikut Yesus, yang sanggup menyambut panggilan, perjalanan kita sangat panjang, saudara-saudari. Ya harus dimulai ketika kita percaya, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang memerlukan Dia. Jadi proses untuk mengikut Yesus adalah sebuah perjalanan kita. Bukan sampai di satu tahap kita akan berhenti. Ramai orang yang mengikut Yesus, apabila di satu tahap, apabila dia mengalami kesulitan, masalah dalam kehidupan, khususnya dalam secara rohani, akhirnya mereka stop sampai di situ. Dan akhirnya mereka menoleh ke belakang. Jadi orang yang mengikut Kristus ini adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan setiap perjalanan itu pasti ada cobaan, penderitaan yang harus kita alami sebagai anak Tuhan. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, yang pertama kita haruslah
tahan diuji. Kalau kita tidak tahan diuji, maka susah untuk kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Yang kedua, tidak pernah berkata tidak mudah berputus asa. Dalam mengikut Kristus, janganlah sesekali kita mengatakan saya putus asa mengikut Yesus. Ya. Jadi tetap setia. Perkataan setia ini harus ada dalam diri kita, pendirian kita sebagai pengikut Tuhan. Untuk menjadi pengikut Kristus seperti mana dalam teks tadi, kita haruslah melupakan yang di belakang, meninggalkan apa yang membebankan kita, dan lalu kita mengatakan saya mau mengikut Yesus. Saya ada satu cerita, sebuah kesaksian di mana lagu ini yang sering kita dengar, yang mengatakan saya mau ikut Yesus, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudari, apabila kita mendengar lagu ini yang mengingatkan kita hari ini, kalau kita mau setia, mau mengikut Yesus, setia kepada Yesus, kita tidak boleh mengingkar Yesus. Ya, apabila seorang misioneri ini melakukan kerja Tuhan, seluruh keluarga dia meninggal, termasuk dirinya sendiri. Kamu bayangkan, dia meninggal untuk melakukan kerja Tuhan, amanat yang Tuhan berikan kepada dia. Dia sanggup berkorban atas nama Yesus. Dan orang ini yang membunuh dia heran, demi nama seorang ini yaitu Yesus, dia sanggup berkorban. Dan akhirnya, pendekkan cerita, seluruh kaum tersebut menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, dalam Markus mengatakan bab 8, 34 dan 9 ayat 1 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudari, kita melihat dua orang ini, apabila dia mau mengikut Yesus, yang pertama tadi yang mengatakan, izinkan saya mengkuburkan ayah saya dahulu. Yang kedua mengatakan, apa tadi alasan dia? Saya mau mengikut Tuhan, tapi benarkan saya balik dahulu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga saya. Alasan. Kita hari ini janganlah kita memberi alasan yang tidak munasabah. Marilah kita berkata kepada Tuhan, saya mau mengikut Tuhan, sesulit manapun masalah kita. Janganlah kita mengatakan, saya mau melakukan perkara yang lain dulu. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, kita haruslah melakukan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Setiap hari dengan setia, seakan-akan itu hari terakhir kita. Ya. Lakukan setiap perkara hari tersebut, hari ini, dengan setia, seolah-olah kita melakukan itu merupakan hari terakhir kita kepada Tuhan Yesus. Seperti mana dalam Amsal 27 ayat 1 mengatakan, jangan banggakan hari esok, karena orang tidak tahu apa yang berlaku ya nanti. Kita tidak tahu apakah yang terjadi hari esok. Namun kita harus melakukan hari ini dengan perkara yang setia, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab apa yang Tuhan katakan, orang yang mula membaca tetapi selalu menoleh ke belakang tidak layak menikmati pemerintahan Allah. Sudah jelas. Orang yang selalu memberi alasan, yang selalu mengabaikan Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, orang seperti ini tidak layak memerintah pemerintahan Allah. Tidak dapat menikmati pemerintahan Allah. Saya minta maaf ya. Jadi saudara-saudari, 3 perkara untuk menjadi pengikut Yesus yang setia.
yaitu di dalam mengatakan dalam 2 Timotius bab 2, seorang Timotius yang sangat muda. Untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, 3 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, dia mengambil contoh, Rasul Paulus mengambil contoh seorang askar. Seorang askar, dia adalah fokus pada perintah sekalipun menderita. Dia haruslah hormat kepada ketua, komandannya, ya, sebagai seorang askar. Jadi ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya sebagai soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dia harus fokus. Untuk menjadi seorang askar kita harus fokus. Kita harus berdisiplin, ya, supaya komandan kita hormat kepada kita sebagai orang askar dan tahan diuji, ya. Dan yang kedua, Paulus mengambil contoh, mengingatkan Timotius, yaitu olahragawan, orang yang bersukan. Kita melihat orang yang bersukan, ya. Jadi dia haruslah berdisiplin dan mengikuti peraturan dalam permainan. Seorang orang yang bersukan, dia haruslah seorang yang disiplin dan mengikuti peraturan yang sudah diberikan. Dalam pertandingan, peraturan itu, disiplin itu sangat penting. Sama halnya dengan kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, prinsip kita menjadi seorang Kristen, disiplin. Dan dalam mengatur kehidupan kita itu, setiap hari bersama Tuhan itu sangat penting. Sama dengan halnya pagi ini, kita merenungkan firman Tuhan. Adalah satu, bukan kewajiban, tapi karena kita mau mendekati Tuhan, bukan satu kewajiban, ya, bukan wajib, tetapi sebenarnya renungan kita setiap hari bersama Tuhan itu karena kita merindukan Tuhan, karena kita mau mendekati Tuhan, karena satu-satunya roti kehidupan kekal kita yaitu Yesus Kristus. Roti yang mengenyangkan kita adalah firman-Nya. Saudara-saudari, untuk menjadi seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, ya. Jadi apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, ya. Kalau kita mau menjadi seorang pengikut Kristus yang the best, yang terbaik, kita haruslah menjadi seorang Kristen yang setia dan melakukan perkara-perkara yang benar. Yang terakhir, Paulus juga mengambil contoh seorang petani. Dia mengingatkan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita bersungguh-sungguh mendekati Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh setia, pastilah kita dapat menikmati perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi saudara-saudari, sebagaimana seorang petani, kita haruslah bekerja dengan keras dan bersabar. Tetapi kita tidak dapat maju, tetapi kita tetap maju sekalipun mengalami penderitaan, karena ada pengharapan untuk menang dan menuai. Kita akan melihat bahwa penderitaan kita tidak sebanding dengan saat ketika kita menerima tujuan kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan, memenangkan jiwa bagi Kristus, dan suatu ketika hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Saudara-saudari, jadi apa yang Tuhan inginkan dari kita? Kalau kita melihat teks tadi dalam Injil Lukas bab 9 57-62, apa yang Tuhan inginkan kepada kita untuk menjadi pengikut Kristus? Kalau kita betul-betul mau menjadi pengikut Kristus, apa yang Tuhan mau dari kita? Yaitu komitmen yang sepenuhnya dengan fokus pada Yesus. Kita tidak boleh membiarkan apapun menghalangi kita mengikuti Dia. Amin. Ya. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita tidak banyak, yaitu komitmen kita, kesetiaan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Tanpa Tuhan, kehidupan kita seperti tin kosong. Ya, tanpa firman Tuhan, kehidupan kita seperti tin kosong. Di luar nampak cantik, tetapi di dalam tiada isi, tiada firman, tiada pertumbuhan rohani. Jadi janganlah kita menjadi seorang Kristen hanya pada nama, tetapi biarlah kita berkata, kita mengasihi Tuhan, kita mau mengikut Tuhan, dan kita mau setia kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, mari saat ini saya mengundang saudara menyanyikan lagu ini
sebagai satu doa kita, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ya, mari kita menyanyikan bersama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Mari saudara-saudari, saat ini saya membawa saudara-saudari di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa di pagi ini. Katakan dengan Tuhan, saya mau mengikut Tuhan dengan setia. Saya mau mengikut Tuhan walau apapun cabaran, penderitaan yang dihadapkan. Kita mengatakan saya mau mengikut Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dengan firman Tuhan yang mengajar kami hari ini. Biarlah kami menjadi seorang pengikut yang setia pada panggilan kami. Biarlah kami menjadi seorang pengikut yang setia, yang tahan diuji dalam penderitaan, dalam menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami merasa putus asa. Kami merasakan kadang-kadang kami tidak berdaya. Kami merasakan kami tidak mampu Tuhan. Tetapi apabila kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami sebagai pengikut Kristus, biarlah kami terus setia dalam panggilan kami. Sesulit manapun penderitaan yang kami hadapi, kami mau mengatakan kami mau mengikut Yesus. Ajarlah kami Tuhan, mungkin selama ini kami mengabaikan Tuhan Yesus. Ajarlah kami selama ini mungkin kami lalai kehidupan kami sebagai seorang Kristen Tuhan. Tetapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan yang sumber pengharapan kami, yang memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami sentiasa mendekati Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami memiliki jiwa sebagai murid Kristus yang tidak takut di pada masa depan kami Tuhan. Karena kami tahu masa depan kami Tuhan yang pegang. Dan kami tidak mau mengingkari Tuhan. Kami mau mengikut Yesus. Dan kami sudah membuat keputusan mengikut Yesus adalah keputusan kami. Terpujilah namamu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Seterusnya saudara-saudari, kita berdoalah khususnya bagi jemaat kita hari ini. Mungkin jemaat kita hari ini sekian lama pandemik berlaku, hampir 2 tahun saudara-saudari. Dan banyak kehilangan domba-domba yang di luar sana. Namun apakah prinsip kita, tugas kita sebagai pengikut Yesus? Marilah kita bawa mereka kembali. Kita memanggil mereka supaya hati yang sudah lama keras itu, kita doakan supaya Roh Kudus membuka pintu hati yang keras itu, supaya mereka ada memiliki kerinduan datang melayani Tuhan. Ya, kita sebagai saksi Kristus, kita tidak boleh berputus asa, tetapi sebaliknya, marilah kita mengajak mereka, ya, bersama-sama beribadah, bersama-sama mendekati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudari kita, baik dalam gereja, keluarga kita, serta sahabat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan satu panggilan yang mengingatkan kami supaya kami tidak melupakan saudara-saudara kami dalam kasih Kristus, maupun saudara-saudari kami dalam keluarga kami dan kerakan kami Tuhan. Tuhan, mungkin selama ini kami telah menghadapi pandemik yang begitu lama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Biarlah kami sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, biarlah kami terus membawa rekan-rekan kami yang sudah sekian lama tidak hadir, yang sudah lama tenggelam Tuhan. Biarlah kami menjadi terang garam, menjadi saksi Tuhan, membawa mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka, hati mereka yang keras Tuhan, supaya mereka ada kerinduan mendekati Tuhan, supaya mereka ada kerinduan mencari wajah Tuhan. Biarlah kami terus memberitakan berita baik Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami terus beriman kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan rakan-rakan kami, saudara mara kami, maupun keluarga besar kami dalam pelayanan gereja kami masing-masing Tuhan. Kami mau kami bersama Tuhan. Kami mau kami dapat menikmati persaudaraan dalam kasih Kristus itu
supaya kami saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, serta mendorong satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari, saya serahkan kepada pemimpin untuk membawa kita sekali lagi lagu mensyukuri, karena Tuhan itu selalu memberikan kita hidup yang berlimpah. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Sekian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.